Ya, shalom, shalom, shalom. Bapak Ibu semua, Ibu Pendeta, hamba Tuhan yang diurapi, diberkati Gereja Bethel Indonesia, dimanapun Anda berada, khususnya bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta. Kita ketemu lagi dalam obrolan yang santai, menyenangkan, ya, sambil ngeteh juga, ya. Tapi tentunya obrolan kita sesuatu yang positif. Apalagi kalau bukan ngeteh, ngobrol teologi. Wah, ngobrol teologi, tenang dulu Bapak Ibu ya. Obrolan teologi ini sesuatu yang benar-benar bisa kita terima dan serap dan kita aplikasikan baik dalam penggembalaan kita maupun juga dalam pengajaran-pengajaran yang memang Bapak Ibu dipercaya untuk mengajar. Nah, ada sahabat-sahabat Bapak Ibu semua yang hadir dari studio mini BPD GBRI Jakarta. Rumah kita bersama telah hadir. Yang pertama adalah di seberang saya dulu, tapi bukan seberang lautan. Beliau adalah sekretaris BPD GBRI Jakarta, Bapak Pendeta Maringan Tampu Bolon. Horas Pak, shalom. Iya, sonang paju pandohoto. Ngerti saya, tapi itu bahasa Ibrani yang kuno, Pak. Juga Madihita, Bapak Ibu semua yang ada di sana ya. Dan juga di sebelah kiri saya, nah ini hao, Bung Mintat. Bapak Pendeta Bung Mintat. Beliau adalah ketua teologi bidang teologi, kabid bidang teologi BPD GBRI Jakarta. Nah, yang di tengah-tengah, shalom, nihao juga ya, kalau itu nihao ya, shalom ya, nihao. Nah, kalau di tengah-tengah ini yang paling cantik di antara kami bertiga. Kami harus akui itu. Beliau, mungkin Anda sudah pernah mengenal beliau atau mungkin pernah mendengar namanya. Beliau adalah Ibu Pendeta Dr. Gernaida Pakpahan. Sudah mulai ingat? Betul sekali. Beliau Kepala Bidang Teologi Departemen Teologi Sinode BPD GBRI Jakarta, bertugas di kantor BPP. Ya, di BPP. Ya. Nah, beliau juga untuk para mahasiswa-mahasiswi pasti langsung mengenal, oh ini dosen saya karena beliau juga mengajar di STT Bethel Indonesia, atau dulu Petamburan ya Pak namanya. Sekarang masih Petamburan. Iya. Shalom Bu. Shalom. Senang Ibu bisa hadir di sini. Terima kasih. Iya, ada keindahan di tengah-tengah kami. Kita harus akui Pak, ada Ibu Gernaida akan lebih indah ya. Tapi indah tiada artinya kalau tanpa kehangatan seteguk teh. Jadi kita ngeteh dulu ya. Oke. Terima kasih. Karena obrolan kita ini akan membuat kita semua gitu. Karena ada kaitannya dengan perpuluhan. Kaitan dengan perpuluhan ya. Apa yang kita angkat tentang perpuluhan sebenarnya kita lebih kepada hal-hal yang sifatnya praktis. Apa yang ada di tengah-tengah pelayanan kita sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan. Sampai saat ini tidak bisa dipungkiri, masih pro dan kontra. Padahal kita kan satu payung nih ceritanya. Harapan kami adalah obrolan kita di ngeteh ini benar-benar bisa mengurangi yang namanya pro kontra. Lebih baik kita semuanya proaktif daripada pro kontra. Iya. Nah, kalau kita bicara mengenai perpuluhan, ditarik dari perjanjian lama tentunya. Ya, Bu Gernaida, tentunya semua hamba Tuhan pasti sudah tahu kalau perjanjian lama pasti dari zaman Abraham yang memberikan perpuluhan lah, lalu ada zamannya Yakub lah. Ya, walaupun dua masa ini Abraham dan Yakub ada dua motivasi. Yang motivasi pertama kan memang sebagai ucapan syukur atau sebagai karena dia sudah mengalahkan musuhnya ketika dia mengalahkan Melkisedek atau memberikan Melkisedek. Memberikan kepada Melkisedek. Tapi kalau misalnya Yakub, dia hanya ucapan syukur. Ya, apakah dua penilaian ini tepat jikalau dimasukkan ke dalam satu konteks perpuluhan bahwa ini sebagai perjanjian kepada Tuhan dan juga sebagai ucapan syukur, atau dua hal yang terpisah? Oke, baik. Istilah persepuluhan sebetulnya itu sudah digunakan jauh sebelum Israel ada. Jadi persepuluhan ini kan adalah metode yang digunakan oleh bangsa-bangsa, termasuk memberikan persembahan kepada ilah dewa jauh sebelum Israel ada. Nah, kemudian ini digunakan juga oleh raja-raja. Jadi ini sebagai persembahan kepada raja. Nah, bagaimana perjanjian lama di kemudian hari memasukkan isu persepuluhan ini
sebagai bagian penting di dalam tradisi, di dalam komunitas Israel, baik secara sosial maupun secara keagamaan. Barangkali itu yang penting kita akan lihat, bahwa bagaimana perjanjian lama melihat persepuluhan ini. Nah, jadi ada konsep yang kita lihat di dalam keagamaan sesungguhnya itu diadopsi dari tradisi-tradisi keagamaan yang ada di Timur Tengah kuno, tetapi dengan isi yang baru, perspektif yang baru, konsep berteologi yang baru. Nah, kalau kita lihat misalnya di dalam Abraham, ketika dia memberikan persepuluhan kepada Melkisedek raja dari Salem, itu kan semacam korban jarahan dari peperangan. Ketika dia menaklukkan raja-raja yang menjadi musuhnya Abraham bersama dengan Lot kala itu, maka Abraham memberikan inisiatifnya, memberikan 1/10 kepada Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi. Jadi jabatannya Melkisedek ini memang imam besar Allah yang maha tinggi. Jadi ini adalah sebuah kedudukan imam yang sangat tinggi sekali. Nah, ingat di kala itu kan belum ada bait suci, belum ada kemah suci, dan belum ada hukum Musa yang mengatur tentang persepuluhan. Tetapi karena ini udah tradisi yang dipahami bersama oleh bangsa-bangsa di Timur Tengah kuno, jadi tanpa instruksi pun Abraham sadar bahwa lewat peperangan, kemenangan yang dia peroleh itu sudah selayaknya dia memberikan syukur, memberikan terima kasih, termasuk respeknya terhadap Melkisedek. Nah, saya tertarik nih, mohon izin Mbak sebentar Bu. Ada satu rasa syukur dan rasa respek. Ya, ini dua hal yang kadang-kadang sulit untuk ditemukan di dalam diri setiap orang. Ibu tahan sebentar, saya ke Pak Maringan dulu. Kenapa orang itu sulit untuk bisa memiliki dua nilai ini, Pak? Rasa syukur dan rasa respek. Kadang-kadang ada orang rasa respek tapi nggak bisa bersyukur. Dia bisa merespek banget sama orang, tapi nggak ada rasa syukur-syukurnya gitu loh. Cuman ya menghormati tapi nggak pernah mau terlibat, nggak pernah mau memberi, selalu memiliki pandangan yang lain. Atau ada juga orang yang ya wah loyal, tapi respeknya sama sekali nggak ada, nggak mau diatur, nggak mau nurut. Kalau dari sudut pandang Bapak Maringan sendiri, apa yang menyebabkan seperti ini? Ya tidak terlepas termasuk juga hamba-hamba Tuhan yang mungkin ya, tapi bukan ada yang di sini lah ya. Mungkin ada yang pemahaman ya, pemahaman umat Tuhan itu sendiri, ya dia mau mentaatinya atau tidak, ya, atau dia mau berkelit. Kalau di Gereja Betel Indonesia jelas, ya, misalkan di pasal 22. Pendeta GBI itu wajib memberikan perpuluhan ke gereja lokalnya. Itu pendetanya, berarti jemaatnya juga. Jadi pendeta bukan hanya mengajar jemaat. Pertanyaannya, apakah semua pendeta memberikan perpuluhan? Belum tentu. Apakah semua jemaat beri perpuluhan? Belum tentu. Bukan hanya pendeta, gereja pun di tata gereja kita disuruh memberi perpuluhan. Betul. Apakah semua GBI memberi perpuluhan? Bahkan sampai kita mau mengangkat pendeta muda, pendeta madya, pendeta pratama, salah satu persyaratannya adalah gerejanya itu harus selesai beres perpuluhannya. Bahkan sampai mau memilih pemimpin pun juga yang diperlihatkan lagi, MPL, BPP, BPD, itu perpuluhannya beres nggak? Jadi betapa GBI itu menekankan, mengajarkan hal seperti ini. Masalahnya, tadi pertanyaan tadi, itu tergantung orangnya. Karena saya tahu tidak semua gereja, tidak semua pendeta juga konsisten memberikan perpuluhan itu, apalagi jemaat. Nah, ini menarik. Ibu sebentar ya, Bu. Tapi saya percaya semua hamba Tuhan, khususnya di BGB adalah hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan. Amin. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Kita mengasihi Tuhan, katakan coba tolong dada, katakan saya mengasihi Tuhan. Amin. Ya, setuju ya. Saya ke Pak Bung Bintet. Kan mengasihi Tuhan nih Pak. Seharusnya ada rasa syukur dan respek muncul dari sisi hamba Tuhan. Kalau dari pandangan Pak Bung Bintet, apa yang menjadi seseorang tetap tidak bisa konsisten, padahal tertulis secara jelas hitam di atas putih dalam sisi hukum, terangkum dalam salah satu pasal di tata gereja ini, pasal 22 tadi. Ada berbagai faktor ya. Kalau dia pemahamannya tentang
kebenaran pemeliharaan Tuhan gitu ya, kurang, kemudian dia hitung pakai matematis gitu. Kalau mau kasih super 10 tinggal sekian nih, ini yang kita cukup kalau 100% ya kan, apalagi dipakai 10% gitu. Ya, akhirnya kan ini yang seringkali jadi salah satu seseorang atau Tuhan tidak membawa persekutuan ke rumah Tuhan. Itu salah satu. Jadi di sini adalah pemahaman kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau menurut saya sebenarnya perpuluhan itu adalah sebuah ekonomi Allah bagi gereja Tuhan. Bayangkan, coba pikir, kalau tidak ada perpuluhan, kira-kira gereja jalan nggak? Pemeliharaan iman umat Tuhan jalan nggak? Jalan nggak? Nggak ada. Masa penginjilan gitu, gembala, buku suku waktu mengajar. Siapa yang kasih spon hidupnya? Gitu. Gereja besar boleh lah ya kan. Kalau gereja kecil cuma 50 orang. Iya. Ayo. Iya. Ini dari sisi jemaat ke gereja, atau ke gembala. Tapi saya tertarik juga nih dari data yang disampaikan oleh Pak Maringan bahwa ada loh hamba-hamba Tuhan atau dalam gereja yang tidak konsisten. Kan agak lucu ya ketika pendetanya pasti secara konsisten mengingatkan jemaatnya pada beli perpuluhan. Kan agak lucu kalau hamba juga nggak konsisten ngasih perpuluhan. Apakah mungkin itu terjadi, Pak? Itu terjadi karena gini, ini saya bicara kan kita konteksnya GBI ini ya, tentang perpuluhan. GBI adalah salah satu gereja yang mengajarkan dan mempercayai perpuluhan sampai sekarang masih dilakukan. Betul. Itu sebabnya di tata gereja diatur. Betul. Ya toh. Jadi kalau ada hukumnya Allah, ada hukum gerejanya. Tata gereja itu adalah produk hukum sebenarnya yang mengatur secara internal. Ya kalau di organisasi ADART itu kan di mata pemerintah tetap hukum yang mengatur dalam. Di kita itu tata gereja yang mengatur hukum ke dalam. Jadi bayangkan, dan itu kan inspirasinya dari isi Alkitab semua, tata gereja kita. Makanya ada bagian di sana penekanan perpuluhan. Tadi pertanyaan, apa benar nggak semua? Iya. Kami mendapat kiriman dari BPP, dari bagian keuangan, bahwa kita belum 100% gereja memberi perpuluhan. Sampai hari ini setahu saya data yang dikirim dari sana itu baru hanya sekitar 40%. Mohon maaf Pak, apakah data itu hanya di kurun waktu 4 tahun terakhir ini atau secara keseluruhan memang ini menjadi satu dalam tanda kutip gelombang habit yang selalu ada? Kebetulan ini dihitungnya mulai per 2019. Oke. Sebagai tolak masa pandemi. Apakah mungkin karena terpotong masa pandemi? 2019 kan tidak pandemik, 2020 tidak pandemik. Nah, tapi kalau masalah pandemik bagi saya sebenarnya tergantung kembali kepada kita. Saya gereja bukan gereja besar, tapi bisa dicek di BPP ini nggak mau direkam. Saya nggak pernah absen memberikan perpuluhan. Nilainya berapa itu nggak penting, tapi kesetiaannya. Betul. Mungkin di era COVID itu semua gereja mengalami penurunan. Ya kita tahu BPP juga mengalami penurunan. BPD juga mengalami penurunan akibat dari situ semua. Nah, tetapi apakah itu menjadi alasan seperti tadi Pak Bun bilang, wah ini nggak cukup nanti gini? Enggak, kita di sana prinsipnya adalah ketaatan kita itu loh yang memberikan 10%. Masalah kita ini kurang atau tidak itu bukan urusan kita bagian taat. Urus kurang masalah menurut saya itu adalah urusan Tuhan selanjutnya untuk kita. Dan terbukti selama COVID 2 tahun gereja kita tidak pernah minta kekurangan dipelihara. Itu artinya membuktikan bahwa ketika Tuhan meminta kita taat berpuluhan, Dia juga menepati janjinya akan melihara kita, memberkati kita. Pemeliharaan Tuhan. Iya, yang penting taat aja. Tadi jangan kayak di bawah Pak Bun bilang, akal kita dipakai gitu. Wah ini cuma segini bisa nggak operasional gereja begini. Ya janganlah. Kan banyak orang permisif di situ. Kalau bagi saya, firman Tuhan itu nggak bisa permisif. Firman Tuhan itu taat sekalipun nggak masuk akal. Permisif bahasa sederhananya barangkali mau izin apa? Permisif itu lebih kepada nego ya. Nego. Ya, jadi nego Bapak Ibu, kita jangan nego sama. Kalau nego orang di online aja nggak bisa nego, kita nurut ini dari firman Tuhan. Sifatnya absolut ya, semuanya absolut. Nah, saya sebenarnya mau mengembangkan lagi, tapi saya ke arah ke Bu Ger lagi. Sebagai seorang dosen dan juga yang memang diberikan talenta untuk mempelajari pandangan teologis. Bagaimana pandangan Ibu secara keseluruhan mengenai hal ini? Karena terkait dengan dua nilai tadi dulu, sebelum kita kembangkan lagi Bu. Agar, apakah mungkin hamba Tuhan itu ketika dia tidak bersyukur, dia minta ke jemaat ke perpuluhan kasih ke dia, tapi dia nggak store ke BPD? Mungkin nggak itu? Atau memang yang bersangkutan memang juga tidak men-push dan tidak mengedukasi jemaatnya bahwa perpuluhan ini harus ada loh, misalnya gitu. Jadi mesti dilihat kenapa sih, balik lagi, kenapa Abraham sangat menghargai Melkisedek. Tadi dia imam besar Allah yang maha tinggi.
ungkapan itu sangat spesial loh. Iya, iya. Jadi bukan hanya sekedar imam besar yang memang adalah imam tertinggi di dalam lingkungan orang Lewi, tapi imam besar Allah yang maha tinggi. Ini jabatan ini adalah jabatan yang tertinggi loh. Nah, sehingga kenapa dia jadi respect, ini imam yang harus dihargai. Lalu ada ungkapan di dalam Kejadian pasal 14, Raja Salem. Raja Salem itu jelas adalah menunjukkan kepada posisinya sebagai Raja Damai Sejahtera. Artinya ini adalah pemimpin. Jadi kalau Abraham tahu bahwa posisinya sebagai umat, walaupun dia kan boleh klaim, kan saya yang pergi berperang, saya yang koalisi dengan bangsa-bangsa yang lain dan seterusnya. Banyak alasan, tapi dia tahu kepada siapa dia mempersembahkan persepuluhan. Kalau gembala tidak tahu kepada siapa dia mempersembahkan persepuluhan, selama hitungannya hitungan matematis tadi untung rugi, maka dia tidak tahu kepada siapa dia memberikan persembahan persepuluhan. Ingat, Melkisedek itu adalah tipologi daripada Yesus di dalam keimamannya, di dalam kitab Ibrani. Jadi kalau gembala mengerti bahwa sesungguhnya dia memberikan persepuluhan oleh karena Kristus, musuhnya dia dengan bersuka cita. Apalagi misalnya kalau Melkisedek Raja Salem, yang dia berikan persepuluhan itu kan raja di atas segala raja. Semestinya Anda gembala, pejabat di lingkungan gereja Betel Indonesia dan warga jemaat, motifnya itu mesti benar. Memberikan kepada imam tertinggi dengan raja di atas segala raja, atau hanya sekedar tuntutan organisasi. Kalau itu hanya sekedar tuntutan organisasi, maka kita cepat akan frustrasi. Nah, tetapi motif memberikannya, kenapa dia sangat respect, dan kenapa dia bisa memberi dengan sukacita, sukarela, dia tahu fokusnya pemberian persepuluhan ini kepada siapa. Nah, jadi kalau hanya karena tuntutan organisasi, nah kita akan banyak dalih. Nah, tetapi Abraham justru sangat mengerti tujuan atau fokus pemberian persembahan persepuluhan ini kepada siapa, ya toh? Sehingga dia memberi dengan tanpa disuruh, tanpa ada beban. Bahkan kan sebetulnya ada nego-nego dari raja-raja yang lain bahwa oke, silakan berikan lagi kepada Abraham. Tidak, nanti kamu bilang bahwa saya menang karena kamu tolong, bukan karena Tuhan Allah yang maha tinggi. Tapi di sini Abraham mau memperlihatkan tanggung jawab memberikan persepuluhan itu adalah kepada Tuhan. Itu yang paling utama. Kalau berkat-berkat materi yang lain itu kan, maka kan Melkisedek, diberkatilah engkau dengan berkat ini, artinya berkat-berkat yang lain itu ditambahkan kepada Abraham. Nah, jadi kalau tadi dihubungkan dengan apa namanya Yakub, itu sedikit kasusnya berbeda. Nah, tetapi ini kan adalah ada konflik di dalam keluarga kala itu kan, sehingga dia harus pergi ke negeri yang lain, ke tempat omnya. Nah, tetapi di padang yang gersang itu kan dia mendapat vision, mendapat penglihatan. Nah, ini penting. Pengalaman Abraham dengan Yakub sedikit agak berbeda, tetapi dia muncul sendiri sebagai ungkapan nazar, walaupun di situ di dalam kitab tidak disebutkan dengan nazar, tapi dia katakan, kalau nanti aku kembali ke rumah ayah dengan ibuku dengan pertolongan, maka 1/10 dari. Nah, jadi Yakub mengerti betul. Itu kan apakah dia sudah dapat materi? Kalau tidak, belum. Betul. Masih di dalam perjalanan. Tetapi dia sudah ada komitmen yang muncul dari dalam hatinya sendiri. Setelah dia dapat vision, ada perjumpaan dengan Tuhan lewat vision itu, lewat mimpi itu, dan dia diteguhkan. Jadi dia sudah, artinya gini, dia tidak hitung-hitungan dulu berapa kambing domba, tapi dikatakan kalau Tuhan mengizinkan aku dan memberkati, maka aku berikan 1/10. Nah, jadi motif untuk memberikan 1/10-nya itu semacam nazar, tetapi juga dia bersyukur atas apa? Oh, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mendampingi, Tuhan yang memelihara. Bentuk fisik belum dia lihat, tetapi dia sudah berani mengemukakan gagasan, ide untuk memberikan persepuluhan. Ini jauh lebih apa namanya ya? Nuansa imannya di sini sangat kuat sekali. Iya kan? Iya, saya bisa mengerti yang dimaksud dengan Ibu Gian. Bapak Ibu juga mengerti kan? Kalau Anda mikir gini, saya nggak dapat mimpi. Loh,
saya tertarik dengan kata perjumpaan tadi. Bukankah kita semua jadi hamba Tuhan adalah setelah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Seharusnya betul. itu bisa menjadi satu starting point untuk kita mengucap syukur dengan memberi Ya. apapun konteksnya, Betul. apalagi dalam hal perpuluhan gitu ya. Sehingga yang disampaikan oleh Pak Bung Minta tadi juga bahwa ya ini bicara mengenai hubungan dengan Tuhan ya kan. Ya. Kalau setiap pribadi kita menyadari aja bahwa kita nih jadi pendeta, jadi nggak usah ngomong organisasinya deh. Kita bisa mengenal Tuhan aja itu kan kita mengenal perjumpaan pribadi dengan Betul. Tuhan kan. Apa yang bisa kita berikan? Mungkin saat itu kita belum bisa memberikan apa-apa, tapi perpuluhan bisa menjadi bagian dari satu dasar pemikiran rasa yang begitu dalam syukur ya. tadi yang disampaikan oleh Bu Gar kepada Tuhan. Betul ya Pak Meminta? Ya. Hubungan seperti itu kan, maksudnya yang menyadari sampai hal yang sederhana gitu Kalau loh. kita siapapun yang pernah menerima kebaikan pasti ada ucapan terima kasih. Ya, betul. Kemudian Tuhan mensistemkan, saya lebih suka mengatakan ini walaupun zaman seperti Buker tadi katakan bangsa-bangsa pra Israel sudah ada itu. Memberikan tapi persepuluhan. saya percaya Tuhan pasti bukan adopsi, tapi itu sebuah sistem yang bagus itu memang. Iya. Karena itu memang untuk menunjang supaya pemeliharaan iman umat Tuhan itu jalan gitu. Iya. Memang Israel kan sistemnya teokrasi, ya, sistemnya teokrasi. Nah, harus pengelolaan ada gitu. Nah sekarang kan negara-negara juga mengadopsi itu sebenarnya kan. Ya, Kalau sistem itu pajak. Iya, Sistem- pegawainya senang iya. bayar kalau itu enggak Ya, ada gitu. pajak. Iya, iya. Ya kan senang Iya. bayar pegawainya. Jadi ini adalah sebuah hal yang kalau secara pribadi memang kita kalau terima kebaikan itu adalah sebuah hal yang wajar kalau kita mengucapkan syukur. Di mana Ya. agama apapun mengajarkan itu. Religius sifat keberagamaan kita kan selalu ada. Ya. Tapi kalau saya lebih lihat kepada kalau perpuluhan itu terutama adalah demi untuk kebaikan gereja Tuhan sebenarnya itu. Ya. Jadi kalau ada hamba Tuhan mengatakan nggak perlu perpuluhan itu berbahaya menurut saya. Kenapa berbahaya? Dia akan membuat pekerjaan Tuhan jadi mengalami kendala. Mengalami kendala. Nanti siapa yang hamba Tuhan kalau dia full melayani Tuhan dari perpuluhan gimana? Sanggup nggak supply? Kalau cuma nggak sanggup dari personal biasa nggak cukup kita. Iya, saya setuju. Nggak Iya. cukup gitu. Ya, tapi memang yang disampaikan Pak Gun tadi itu suatu hal yang memang suatu yang sedang dipertanyakan juga Iya. ya. Karena sepertinya seolah-olah perpuluhan itu sudah tidak berlaku lagi zaman perjanjian baru. Yesus sudah mengajarkan itu kan jemaat juga tanya kayak gitu. Iya betul. Jangankan itu. Ada beberapa gembala yang melakukan ke saya, jangankan gembala-gembala ke jemaat yang saya lanjut, ada yang mempertanyakan itu, cuma bedanya nggak tanya langsung ke saya, nggak berani. Tanyanya ke bendahara gereja gitu. Kita harus ada perpuluhan, kan kota. Saya udah tahu berarti dia mengutip ajaran yang di luar GBI. Iya. Nah ini yang perlu harus juga kita sampaikan kepada warga jemaat GBI, kepada gembala-gembala, ya, bahwa sesungguhnya perpuluhan itu tetap ada, nggak pernah Tuhan batalkan menurut saya. Ya mungkin kalau dari sisi yang bagaimana perpuluhan harus dibatalkan, nanti Ibu Gerda itu barangkali bisa lebih memperkuat. Apakah benar batal itu perpuluhan karena Yesus sudah mati bangkit, sudah sempurna, asli cuma digenapi, kan nggak begitu. Tapi saya dapat lagi nyari-nyari bahan ini, saya dapat di Matius 23. Udah 3 ya. Iya, bunyinya begini Bapak Ibu. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Siapa yang bicara? Tuhan Yesus sendiri yang bilang. Ya, Jadi menurut saya ini ajaran ini linear dengan dari perjanjian lama, bukan linear mengenai tradisinya ya, tetapi satu ikatan memang tidak bisa terpisahkan gitu loh. Seperti yang Ibu bilang tadi, gambaran Melkisedek itu adalah topologinya Yesus Kristus Ya, pada ya. saat di zaman itu. Nah, mungkin kalau sekarang kalau secara sederhananya begini, ya kita Abrahamnya, lalu BPD yang di atasnya, yang imamnya, lalu BPP yang lebih tingginya lagi. Bukan menyamakan Tuhan loh, tapi kita bicara mengenai tingkatan. Kalau kita sudah dapat izin, dibantu perizinan, dikasih kepercayaan menggembalakan, bahkan dibantu untuk perlengkapan dan sebagainya, bukankah dalam tanda kutip kita harus juga memiliki semangat seperti Abraham? Ya, bukan BPP dan BPD dalam hal ini menurut saya. Mana ucapan syukurmu? Menurut saya tidak seperti itu. Tapi seyogyanya dan sejatinya menurut saya, naluri manusia saya seharusnya seperti itu. Bagaimana pendapat Bugar? Ya, jadi gini,
kita perlu meluruskan perspektif daripada persembahan sebetulnya. Ya. Jadi kalau kita balik misalnya dengan umat Israel kuno lah ya di zamannya Musa. Jadi ada banyak sekali jenis persembahan yang dibawa ke kemah suci. Iya. Sebetulnya persembahan persepuluhan itu kalau boleh saya katakan itu minor. Jadi itu kita harus fair boleh. Karena apa? Ada banyak persembahan yang sangat dominan kala itu, misalnya korban keselamatan, korban penghapusan dosa, korban pendamaian. Itu kan jauh lebih populer di dalam masyarakat Israel. Jadi persepuluhan ini sebetulnya bagian kecil, tetapi kenapa kok gereja Tuhan ribut dengan yang kecil ini? Dan itu yang jadi dari tadi saya katakan motif untuk memberikan persepuluhannya ini harus benar dulu. Bukan hanya sekedar oh ini Abraham dengan Yakub. Nah, mengapa contohnya? Kalau kita lihat balik lagi ya, di dalam persembahan yang sangat banyak yang dibawa oleh umat Israel ke bait suci kala itu atau ke kemah suci ketika konteksnya belum ada bait suci. Nah, itu kan sangat besar sekali. Ya, itu berbicara misalnya sapi, lembu, domba. Nah, itu kan jauh lebih besar daripada sekedar persepuluhan sebetulnya. Contoh. Kenapa umat Israel? Jadi ketika Musa memberikan landasan-landasan hukum, kalau di kita ada tata gereja, apa sih yang mendorong itu? Nah, persepuluhan itu adalah kesadaran umat Israel mereka itu miliknya Tuhan. Ini penting. Ini yang kalau dari dalam tanda kutip tata gerejanya di zaman itu ya istilahnya. Kita anggap itu aja. Ya, kita anggap aja. Karena kan kita sepakat tata gereja adalah hukum. Betul ya. Karena ada pasal-pasal yang mengatur tata kehidupan hamba Tuhan, betul ya. Jadi tata gerejanya di zaman dulu adalah boleh itu mau diulangi lagi. Ya, jadi mereka itu kan punya hukum, punya landasan hukum. Betul. Jadi ada dasatita, hukumnya 10 hukum. Dari 10 hukum ini dikembangkan menjadi hukum upacara keagamaan. Ada hukum sipil, satu hukum moral. Hukum moral ini tidak akan berubah. Nah, karena itu, nih kalau kita balik lagi kepada persepuluhan, jadi mereka memberikan persepuluhan, mereka sadar mereka itu miliknya Allah, kepunyaan Allah. Oke. Kita tunda dulu situ. Milik kepunyaan Allah ya, Bu. Betul. Iya. Mungkin Bapak Ibu sekarang berpikir, saya juga sadar kok saya milik kepunyaan Allah. Tetapi ada hal-hal yang saya dengar di luar ini. Pandangan mengenai ini, bagaimana ini gereja tambah kaya karena pendetanya minta duit dari jemaatnya dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu sempat terpikir atau Anda sedang berkecamuk dalam hati dan rasanya pengen gabung ngobrol sama kita. Tapi kita sepakat bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Betul ya. Pak Bumita juga kan? Ya. Pak Amaringan, Bugar, saya juga setuju. Tapi kalau menurut saya mungkin Pak Andi, umat Tuhan itu kan termotivasi kalau dasar kebenaran itu pokok dari kitab suci. Jadi kalau tadi kita bicara pandangan-pandangan subjektif sebenarnya, organisasi dan itu sebenarnya tidak akan mendorong, memaksa. Karena bukti kedasaran firman Tuhan dibutuhkan. Berarti apa kira-kira yang bisa untuk mendorong dan mengencourage? Tahan dulu. Tahan dulu, Pak. Karena waktu sudah habis. Nah, kalau udah habis bagaimana? Ya, saksikan lanjutannya di Ngeteh episode selanjutnya. Karena di episode selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana kita sadar sebagai kepunyaan Allah dan apa yang harus dilakukan untuk bisa mengencourage mulai dari diri kita sendiri, jemaat, sehingga gereja-gereja di GBI, Gereja Baptis Indonesia adalah hamba-hamba Tuhan yang setia, jemaat-jemaat yang setia, gereja-gereja yang setia, memberikan perpuluhan sebagai bentuk syukur dan hormat bagi Tuhan Yesus yang maha tinggi dan mulia. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan berkati. Ayo dah. Jangan penasaran ya, Tuhan berkati. Kita ketemu lagi selanjutnya. Silakan Bapak Ibu di ngobrol lagi, silakan.